gambar teknik di minggu yang kelima, ya tepatnya pertemuan yang kelima, ya. Jadi hari ini kurang lebih kita melakukan perkuliahan yang kelima, ya. Ada yang secara langsung live class, ya ada yang tidak saya share di gizi maupun di learning. Ya, saya akan menanyakan terlebih dahulu, ya, terkait dengan apa yang sudah saya share di learning, ya, maupun di Google Classroom untuk tugas yang ketiga, ya. Sorry, tugas yang ketiga, betul ya. Tugas yang ketiga. Apakah ada pertanyaan atau kesulitan? Silakan saja sebelum saya menjelaskan yang berikutnya. Sekali lagi, apakah ada kesulitan, ya, terkait dengan tugas, ya, yang harus Anda kerjakan, yaitu tabel 2.1, ya. Silakan kalau memang ada yang kurang jelas, kami buka diskusi, ya, sebelum saya terangkan untuk tugas berikutnya, monggo. Atau jangan-jangan kebanyakan masih banyak yang belum, ya, masih banyak yang belum melihat tugasnya, ya. Ya jangan-jangan belum lihat di YouTube nih kebanyakan, karena kemarin nun sewu Anda itu hampir semuanya konsen untuk pelaksanaan fakulter, ya. Silakan, ya. Masih banyak yang belum lihat YouTube terkait dengan tugas 3 atau tabel 2.1, ya. Macam garis, silakan kalau ada yang mau disampaikan, ya. Monggo silakan, ya, lewat chat boleh, lewat secara lisan, ya, monggo kami persilakan dulu, ya, silakan. Kalau tidak saya tanya satu persatu, ya. Mbak Dewi Fitri Lestari, adakah yang mau ditanyakan, ya, atau disampaikan terkait dengan tugas yang ketiga, ya, macam garis, ya. Monggo. Sudah melihat videonya belum di YouTube, Mbak Dewi? Maaf Bapak, sebelumnya tadi saya baru melihat setengah dari video tersebut. Oh gitu, belum ada pertanyaan, ya. Oke, Mbak Hana Dwi. Mbak Hana Dwi Oktav, siapa itu, ya? Mbak Hana Dwi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Sudah melihat videonya atau belum? Mbak Hana, ada yang mau disampaikan? Ya, tidak ada. Mbak Hana, halo? Tidak ada. Kalau yang berikutnya, Mbak Latifah. Belum, Mbak. Oh, Mbak Hana ada. Silakan, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, Mbak Latifah, bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Di buku itu yang Halo, kurang jelas, putus-putus. Pak Roni itu satu. Halo, assalamualaikum. Putus-putus. Halo, ya, gimana? Silakan, mohon maaf tadi saya kurang jelas mendengarnya, Mbak Latifah. Kan di buku itu garis tebal 2 terus kurung tutup. Lah di YouTube-nya Pak Roni itu garis gores tebal 1 kurung tutup. Oke, di bukunya ya Mbak ya. Ya. Yang mana ya Mbak? Yang Pak, yang keterangan. Ya.
Ya, keterangan, ya betul. Yang E. Ya, betul. Ini Saya share dulu ya, garis biar tebal 2. Oke. Ini sudah kelihatan? Yang mana? Yang E? Ya, yang Halo? Halo? Ya, ya, ada yang Pak. gimana? Nggak Ya, dengar yang suaranya? ini. Gimana? Yang ditanyakan apanya? Kan di sini 2. Lah di YouTube-nya Pak Roni itu 1, Pak. Maksudnya 2 itu yang mana ya, Mbak? Ya, yang kan cuma 1, Mbak. Iya Saya kan garis tebal. Ini loh Pak yang 2, yang angka 2 ini loh Pak. angka yang ini saya tunjuk ini. Ya, Ya, punya Pak Roni itu 1. ya. Yang di buku itu 2. Yang di buku. Ya. Oke. Satu. Ya. Sesuai yang ada di yang saya jelaskan, ya. Di sini ternyata 1, ya. Anda pakai 1, Mbak. Iya Pak, terima kasih. Ya, ini saya dari sini, dari buku, ya. Memang saya punya buku yang lainnya, itu memang ada yang 2, ya. Tapi Anda tuliskan 1 saja. Saya lihat 1 itu tidak ada soalnya. Oh, sebentar. Yang D1, Pak. Ini. Oh iya, mohon maaf. Yang D. Ya, betul ya. Yang D1 berarti ini 2. Ya, mohon maaf sekali lagi ini dikoreksi ya. Karena saya punya 2 buku itu. Ini buku yang saya pegang, yang satunya ini tulisannya 1. Ya, harusnya 2. Terima kasih. Ini saya melihat buku yang lain ya. Saya melihatnya juga ini 2 ya. Ya, tolong ini dikoreksi yang E itu yang keterangan ini yang sudah saya pakai mouse ini, tolong jangan 1 tapi 2. Kenapa? Karena D-nya itu ada 1-nya ini. Sekali lagi ini sebagai koreksi juga. Terima kasih Mbak Hana ya dan Mas Agung ya. Silakan. Ada yang lain? Mbak Latifah tadi ya. Oke, yang lain silakan. Kalau ada, monggo. Pak. Ya, Mas siapa? Hamam. Oh iya, silakan Mas Hamam. Ini yang penggunaan di tabel penggunaan kan ada A1, ada A2, ada B1. Ya ini pakai pensil 0,3 atau 0,5. Oke. Yang A1. Saya ngomongnya bukan 0,3 dan 0,5 ya. Saya ngomongnya tebal dan tipis. Kenapa? Karena teman Anda ada yang 0,5 itu tipis. Clear ya? Nah, ada yang 0,5 itu tebal. Oke, sesuai yang kami sampaikan kemarin, bahwa semua tulisan di kolom penggunaan itu memakai mal huruf yang 3 mili. Mal huruf yang 3 mili dan tipis. Monggo, tipisnya Anda adalah 0,3 ataukah 0,5. Nah, silakan ya Mas Hamam. Saya kira sudah clear ya. Kemarin memang ada yang bertanya lagi, Pak, itu kalau saya pakai mal huruf yang 3 mili, kemudian yang tipis saya memakainya 0,5, itu memang ada kesulitan ketika membuat mal huruf ya, ketika mencetak. Ya betul. Memang resikonya seperti itu. Makanya di awal sudah saya sampaikan di pertemuan awal, kalau memungkinkan, kalau ideal itu yang tipis ya 0,25 atau 0,3.
Maka susah ketika memakai mal huruf yang tingginya 3 mili, Anda pakai tipisnya yang 5 mili, itu mau nggak mau itu agak susah ujung pensilnya untuk masuk. Ya memang bisa disiasati, yaitu dengan ujungnya itu agak panjang. Tapi resikonya adalah mudah patah. Itu ya, ada plus dan minusnya. Ya. Silakan, ada yang lain lagi? Monggo. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada pertanyaan, Mas Agung. Maaf, Pak. Untuk cara menggambar jenis garis C, bagaimana nggih? Menggunakan apa? Ya, sudah saya sampaikan di YouTube. Ya, Anda lihat secara detail. Itu bebas. Sekali lagi bebas. Yang penting Anda continue saja. Ya, jangan ragu-ragu. Yang penting Anda continue dan kira-kira tidak jauh beda dengan yang ada di gambar aslinya. Jangan sampai gambar aslinya adalah tipis continue bebas, tapi Anda gambarnya kayak strip-strip atau zigzag. Ya, itu jelas ya, sangat keliru. Itu Mas Agung kira-kira ya. Jadi nggak usah dipakai atau apa gitu. Ya, pokoknya Anda mengalir saja. Kira-kira panjangnya dan lebarnya itu seperti yang kemarin, yaitu skalanya berapa kemarin? 2 atau 3? 3:1. Ya, kira-kira itu nggih. Mas Agung bisa terjawab. Jadi menggunakan apa ya? Mungkin yang dikhawatirkan itu harus sama persis, enggak. Kemarin sudah saya sampaikan di YouTube. Pula itu bebas ya, yang kira-kira itu. Kemudian izin bertanya, Pak, untuk jarak garis tepi dan etiketnya itu ukuran seperti gambar sebelumnya, Pak. Ya, kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan keberapa saya lupa, dan di YouTube juga. Aturan etiket itu adalah etiket yang saya sampaikan, khususnya ukuran-ukuran panjang lebar etiket itu adalah untuk kertas gambar A3. Jadi itu berlaku, Mas. Ya, oke. Kemudian batasnya, batas garis tepinya. Kemarin sudah saya sampaikan, ya. Jadi saya share dulu ya, pakai. Bentar, mohon bersabar. Oke, sudah ya. Saya share ya. Ya, sudah kelihatan ya. Oke. Ya. Jadi begini, kalau misalkan ada kertas A3 ya, seperti ini. Ini contoh saja, kertas A3 ya. Nah, jarak dari kiri ini itu adalah 20 mili, Mas. Ya, saya ulangi ya, padahal di YouTube sudah. Ini 20 mili atau 2 cm. Kemudian yang sini adalah 10 semuanya, ya. Ini 10. Ini 10, ya. Ini 10, ya, bukan 20 ya. Ini 10, ya. Ini 10. Ini juga 10, ya. Bawah juga 10. Jadi yang 20 itu adalah yang tepi. Yang ini saja, tepi kiri. Tepi kiri yang 20, ya. Kemudian di sini baru etiketnya atau kepala gambar. Ini tebal semuanya ya, yang tepi-tepi tebal semuanya. Ini tebal, semuanya pakai tebal. Oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah kalau Anda mau membuat seperti ini, ya potret, ya monggo. Berarti apa yang Anda anggap sebelah kiri adalah kan di sini. Ya sudah, berarti ini adalah yang 20 karena kirinya ini. Yang lainnya adalah 1 cm atau 10
milih. Kepala gambarnya di sini. Saya kira cukup jelas ya Mas ya. Ya, ini 10. Ini juga 10. Ini juga 10. Oke, ya. Saya kira clear ya. Tidak ada permasalahan lagi. Ya, gitu ya Mas ya. Tadi ada yang tanya itu. Oke. Ya. Saya cabut dulu ya. Sudah terjawab tadi ya. Oke, yang berikutnya baris tepi sudah. Oke, suaranya putus-putus. Betul? Apakah suara saya putus-putus? Ya. Tidak, Pak. Oh, tidak. Berarti ini Mas Dino. Enggak, Pak. Oke, berarti Mas Dino jaringannya yang putus-putus. Oke. Yang berikutnya, Mas Ahdan. Untuk yang poin C gimana ya, Pak? Apakah lengkungannya? Nah, tadi sudah dijawab ya. Pertanyaannya sama dengan Mas Agung. Ya, kira-kira itu. Ada yang lain lagi, silakan. Perbandingannya sudah dan sebagainya. Ingat, paling lambat dikumpulkan hari ya sudah saya share di Google Classroom. Kapan gitu ya. Harus detail ya ketika memvideo sehingga saya bisa membedakan secara detail ya yang di shoot Anda itu ya apakah pakai tebal ataukah pakai tipis dan sebagainya. Tolong betul-betul di shoot ya. Ya, di shoot ya. Jadi jangan sampai tidak ya. Contohnya ya seperti ini. Boleh ya, tapi Anda nggak bisa nyeken ya, karena kertasnya A3. Kalau kertasnya A4, gampang ya, tinggal Anda bikin video lewat Zoom, itu kan bisa ya. Ya, kayak gini kan bisa enak ya. Ini di Zoom gitu, buktinya ini tebal, ini tipis. Tapi karena itu kertas A3 ya nggak bisa Anda nyeken seperti itu ya. Kalau ini kan kertas A4 bisa saya scan, bisa saya zoom ini ya, bisa saya perbesar dan bisa saya perkecil. Nah, Anda berarti ketika membuat videonya itu harus detail ya, dari mulai garis tepi terus sampai kepala gambar dan semuanya ya. Sehingga kelihatan ya, jangan sampai ntar kalau ditutup-tutupi, misalkan Anda males membuat tulisannya dengan mal huruf, ya berarti saya walaupun ajakan itu ya, tapi Anda nggak shoot secara detail, saya anggap Anda berarti menutup-tutupi, berarti nilainya ya kurang. Atau Anda konangan gitu ya, Anda nggak mau memakai mal huruf, oh ya berarti akan konangan ya, karena sekali lagi saya sudah sekian lama mengajar gambar teknik, walaupun tulisan Anda bagus ya, itu tetap akan konangan mana yang menggunakan mal huruf, mana yang tidak. Tulisan Anda jelek, Anda menggunakan mal huruf juga kan kelihatan, ya jangan khawatir. Oke, kalau tidak ada, masih ada? Ya, kalau tidak ada, untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan tugas A3, ya tugas yang ketiga, saya pikir sudah clear, ya. Kemudian saya jelaskan yang lainnya ya. Bab 3 Anda bisa baca-baca sendiri ya, karena isinya adalah alat gambar. Anda sudah membawa gitu ya, yang diperlukan yang diperlukan saja. Kemudian yang berikutnya adalah konstruksi geometris. Anda bisa lihat bukunya, di situ ada konstruksi-konstruksi dasar sebagai latihan Anda untuk ya melatih ya skill Anda dalam menggambar secara manual. Ya, oke. Di awal sudah saya sampaikan ya, menggambar teknik itu adalah banyak tugas. Jadi kalau Anda mengeluh ya sebenarnya kurang tepat, karena di awal itu sudah saya sampaikan bahwa nilainya adalah diambil dari semua tugas ya, termasuk ujian akhir, termasuk ujian tengah semester ya. Jadi minta tolong Anda menyadari itu. Oleh karena itu ya sebagai konsekuensinya ya banyak tugas ya, karena UTS pun dari
tugas. Nah, ini mungkin yang akan cukup melelahkan ya bagi Anda semuanya untuk tugas konstruksi geometris. Pengalaman yang lalu ya, sekali lagi pengalaman yang lalu ya. Itu untuk mengerjakan tugas yang keempat ini atau konstruksi geometris itu kurang lebih membutuhkan sekitar minimal 3 sampai 5 kertas gambar. Tergantung Anda cara memakainya. Ya. 5 atau 3 kertas gambar, minimal sekali 3 kertas gambar. Ya, jadi itu. Kemudian judul gambarnya tolong dicatat. Judul gambarnya adalah seperti judul bab, yaitu konstruksi geometris. Ya. Tugasnya berarti diberi tugas 04. Satuannya adalah milimeter, mm. Kemudian skalanya adalah dibuat perbesaran 2 kali. Oke. Ya. Tugasnya mana saja? Wah, tolong dicatat, siapkan ballpoint, siapkan pendengaran, tugasnya cukup banyak. Ada sekitar 20 sampai 25 gambar. Ya, tolong didengarkan ya. Yang menjadi tugas Anda, tolong catat aja dulu, ntar boleh bertanya. Yang pertama, kalau saya ngomong GB itu artinya gambar ya. Di situ kan ada tulisan GB. Atau saya langsung menyebutkan 4.1. Berarti itu artinya GB 4.1. Oke. Ya. Saya ini ya. Yang pertama, ya, yang pertama ya. Itu ya, yang perlu Anda kerjakan ya. Gambar 4.1. Pak, suaranya tidak kedengaran, Pak. Oke. Kedengaran? Sekarang sudah? Kedengaran, Pak. Oke. Padahal saya keras banget mengok sih sebentar. Ketutupan buku speakernya. Ya ketutupan buku, Pak. Bukunya Pak Roni kan tadi. Oke, hobi ya wis kayak gini. Ya, oke, ya. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Gambar 41 ya, GB 41. Terus 4.3 A dan B. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Empat titik sembilan, 4.10, 4.11, 4.11 tadi sudah ya, 4.11 sudah, 4.14, 4.15, 4.16 A dan B, 4.17 A dan B, 4.18
425, 426. Empat dua delapan, empat tiga puluh, empat tiga dua, empat tiga empat. Ya, oke, enak sekali ya. Saya menyebutkan angkanya, iya, iya. Oke, saya hitung ada 19 nomor tugas ditambah yang ada 2, berarti 19 ditambah 1, 2, 19 tambah 3 ya, 1, 2, 3. Jadi ada 22 gambar. Ya. Oke, sudah ada yang mulai mengusap dahi, mengusap keringat, menghela nafas. Ya Pak Roni tugasnya
Maaf Pak Roni ke mute Pak. Oh, Akbar. Waduh. Ya. Oh, ya. Aduh, saya terangkan ya. Jadi tadi ini sudah belum? Semua keterangan gambar 4.1 GB 4.1 ya misalnya membagi sebuah garis dalam 5 bagian, pokoknya itu namanya keterangan-keterangan gambar. GB4 itu ditulis semuanya dan memakai mal huruf yang ketinggiannya 3 mili tapi tipis. Ya. Angka-angkanya juga yang ada di situ dalam gambar pakai yang tipis dan mal huruf. Ya, 3 mili. Ya. Nah, ada yang kecil ya, misalkan huruf R. Ya, misalkan angka 1 yang kecil ya, kecil sekali, itu boleh tidak memakai mal huruf. Ya, yang kecil-kecil banget. Ya. Karena di 434 itu ada yang kecil, itu boleh. Ya. Kalau Anda sanksi atau riskan, mana Pak ini termasuk besar atau kecil ya hurufnya, sehingga ini diperbolehkan tidak memakai mal huruf. Silakan Anda ntar kalau bimbang, silakan bisa japri ke saya. Atau ntar japri di grup saja, supaya ntar yang lainnya juga ikut mendengarkan, melihat. Sehingga kalau ada pertanyaan yang sama, tidak saya jawab satu persatu, gitu ya, biar semuanya tahu. Ya ntar di screenshot saja. Oh ini Pak, oh ya, dilingkari. Oh ya ini yang boleh pakai mal huruf, yang wajib pakai mal huruf, ini yang diperbolehkan tidak memakai mal huruf. Itu ya. Itu untuk keterangan-keterangannya ya. Kemudian ada pertanyaan misalkan, Pak, itu dalam gambar yang saya gambar misalkan, itu pakai tebal semuanya atau tipis semuanya? Di situ terlihat kalau memang gambar aslinya itu dibuat tebal. Kalau membantu, kalau itu adalah simetri, itu memakai garis yang tipis. Ingat, Anda diberi tugas tabel 2.1 itu harus diaplikasikan ke tugas-tugas berikutnya. Karena kan ada aturannya, sumbu simetri pakainya apa, itu dibaca. Sehingga mungkin kopian buku gambar Anda jelek, dengan membaca tugas yang kemarin, tugas 2 tabel 2.1, cukup menjadi panduan mana yang tebal, mana yang tipis. Contohnya, ya, contohnya adalah misalkan gambar 4.1, membagi sebuah garis dalam 5 bagian yang sama. Pak, itu yang tebal yang mana ya? Nah, yang tebal adalah yang garis menyudut. Ya, garis yang horizontal, lurus, sama garis yang menyudut. Jadi kalau boleh, itu pada gambar 4.1, saya share ya, izin. Ya. Itu yang tebal adalah yang ini. Ini tebal. Ini sorry, kok jelek ya. Ini tebal, ini tebal, ini tebal. Yang tipis mana? Ini tipis. Ini tipis. Ini tipis, ini tipis, ini tipis ya. Mohon maaf saya agak susah ya membuka tablet saya. Jadi kira-kira ini yang tipis. Ya, atau saya pakai warna yang lain ya, biar ini ya. Ini yang tebal ini. Ini tebal. Ini tebal. Yang tipis adalah yang mana ini? Nah, ini yang tipis, yang warna biru. Ini tipis, ini tipis, ini tipis. Kenapa tipis? Ya itu kan untuk membantu. Jadi garis yang tipis-tipis ini, yang warna biru adalah untuk membantu supaya garis tadi adalah bisa terbagi menjadi 5. Itu. Jadi sekali lagi Anda harus cermat ya cara menggambarnya ya gitu. Pokoknya yang benda asli itu dipakai yang tebal. Ya harus dicermati ya, mungkin fotokopian atau yang Anda dapatkan filenya itu agak buram, itu tolong dicermati ya. Membagi sebuah sudut misalkan, mana yang tebal? Berarti hasilnya. Ya, contoh misalkan gambar 4.5. Sorry, saya pakai ini aja ya.
Ya, misalkan 4,5 ya membagi sebuah sudut. Jadi kalau seperti itu yang tebal adalah yang ini. Ini tebal. Ini tebal. Kemudian hasilnya juga tebal. Ini tebal juga. Sorry ya, mohon maaf ya, saya ini sama ini dibagi 2. Nah, itu tebal. Yang tipis yang mana? Yang tipis itu adalah ya, yang tipis itu mana? Yang tipis adalah tulisan misalkan ini ya. Ada ini tipis ya. Kemudian ini penunjuk ada tulisan R tipis ya. Yang ini tipis dan sebagainya. Pokoknya yang tidak ini adalah tipis. Ya, jadi kira-kira itu. Harus cermat. Ntar kalau misalkan bingung, silakan Anda bisa menanyakan lebih lanjut terkait dengan hal itu. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan? Terus mesti tanya, Pak Roni, kok tugasnya kok banyak banget itu ya? Kapan Pak Roni saya bisa malam mingguan? Kan nggak ada malam minggu, ya kan? Ya, nggak ada malam minggu Anda. Anda kan nggak boleh pacaran, toh Mbak Hana nggak budak, ya kan? Apalagi masa pandemi gitu kan? Ya, jangan garuk-garuk kepala ya Mbak Hana ya, santai saja ya, pandemi nggak boleh ya, jaga jarak ya, social distancing ya. Jadi cukup Anda WA-an saja ya dengan teman Anda gitu kan? Ya oke. Ya, kapan ya ngumpulinya? Ya, saya mau menanyakan sama Anda semuanya, kira-kira minggu depan bisa tidak? Sudah mengernyitkan dahi semuanya. Ya, sudah lirak-lirik. Nggak bisa lirak-lirik, Anda bisanya lirak ke monitor gitu ya. Tanggal berapa ya? Minggu depan sanggup? Iya. Ya, silakan. Ya. Saya tawarkan ya. Ya. Saya tawarkan, silakan. Minggu depan sanggup, Mas Agung sanggup nggak Mas Agung? Kayaknya nggak sanggup, Pak. Kayaknya kurang, Pak, kalau minggu depan, Pak. Wow, semangat Nggak ya. sanggup. Oh, nah, ini Puja Lestari juga ikut ngomong ya. Maaf Pak, saya minggu depan jatahnya diapeli gitu Pak. Jangan lupa lah gitu. Kasihan calon mertua gitu ya. Jangan lah ya. Alasannya nggak seperti itu. Ya, sanggup minggu depan, Mas Agung? Tidak sanggup, Pak. Oh, tidak sanggup. Waduh, berarti kemarin fakultasnya nggak sukses ini. Ya. Minggu depan. Oh, ada yang menjawab, Mas Adam, 3 minggu gitu ya. Ya, 3 minggu. Ya, oke. 22. Ya, saya anggap 20 ya. 20, oke. Ya, sekarang posisi di tanggal Oktober. Ya kan? Sekarang tanggal 12 ya. Tanggal 12 minggu depan tanggal 19, tanggal 26. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi melihat tugasnya yang banyak, harus betul, harus bersih, harus rapi, dan ini merupakan bagian dari ujian tengah semester. Maka Anda harus serius banget. Makanya saya ngasih tugasnya banyak karena ini sama dengan ujian tengah semester. Jadi hati-hati. Harus bersih, harus maksimal, harus tertata rapi, dan sebagainya. Maka saya putuskan, dan ini tidak boleh dan tidak bisa diganggu-gugat, maka saya putuskan untuk tugas menggambar teknik ini dikumpulkan maksimal bulan November, maksimal ya. Wah, alhamdulillah ya Allah gitu kan, biasanya Mbak Dewi Lestari gitu kan,
Mbak Dewi Fitri Lestari sudah semangat. Alhamdulillah Pak Roni. Tapi Novembernya bukan November akhir. Kalau November akhir sudah November lain gitu loh. Kata Excel gitu kan. Kata Ganrose sehingga sebelum November lain gitu ya. Sebelum hujan-hujan lebat gitu kan. Kalau GNR kan kayak gitu. Sehingga saya minta Anda mengumpulkan dan ini tidak boleh ditawar lagi yaitu tanggal 2 November jam 12.00 itu sudah dikumpulkan semuanya. Ya. Kemudian begini, untuk menyiasati, Pak itu kan gambarnya banyak sekali. Anda nyicil. Mungkin minggu pertama itu Anda kertas gambar itu disuting. Ya. Tugasnya taruh di situ. Alhamdulillah 1 minggu 1. Minggu keduanya ya yang berapa gambar disuting lagi, taruh ini, ya taruh di mana dan sebagainya, ya gitu. Kemudian yang berikutnya ya, tadi pokoknya deadline akhirnya adalah tanggal itu. Kalau bisa ya jangan satu file ya. Kalau satu file itu saya khawatirnya apa? Ya tadi banyak videonya durasinya. Kenapa? Karena syutingnya kan ada gambar itu. Ya, minimal kan ada gambar itu dan sebagainya. Ada 22 gambar kan. Jadi kalau dalam satu file, banyak kali itu ya, berapa giga gitu. Yang berikutnya tadi masalah itu sudah ya. Oh ya, komposisi. Pak Roni ini kira-kira satu kertas gambar berapa? Monggo. Anda mau taruh berapa, yang penting efektif gitu, yang penting imbang. Boleh satu kertas gambar itu ditaruh 3 gambar, 4 gambar, atau 5 gambar, tidak masalah. Yang penting cukup dan pantas. Terus Pak Roni, boleh enggak? Tidak urut. Boleh. Boleh. Misalkan Anda gambar 41 itu di pojok kiri atas. Sampingnya gambar 430. Boleh. Tidak harus urut. Tidak harus satu gambar 5 gambar itu. Tidak harus dalam satu kertas itu 5 gambar. Boleh, silakan. Saya ngasih kebebasan. Oke, clear ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Jadi deadline-nya sudah saya kasih tahu, yaitu maksimal hari Senin tanggal 2 November. Ada atau tidak ujiannya hari itu, ya pokoknya maksimal dikumpul hari itu. Ya, 2 November. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat masih ketemu dengan saya secara online juga tanggal itu. Itu kira-kira. Tanggal jam 12 ya, 00. Oke. Ada yang lain? Setiap kertas gambar berarti menggunakan etiket, Pak? Yes, alright. Pak mau tanya, yang gambar 4.7 itu gimana, Pak? Oh iya, tadi lupa Mas, maaf ya. Gambar 4.7. Ya, gimana Mas? Yang itu loh, yang bentuk seperti balon itu loh. Gimana cara membuatnya? Oke. Justru itulah sebenarnya kalau Anda jeli, keterangan-keterangan itu adalah sebenarnya untuk membantu. Ya, gambar 4.7 adalah membagi 3 sudut sembarang. Membagi 3 sudut sembarang caranya adalah di halaman 40. Ya Mas? Oke ya, clear ya? Itu ada, membagi 3 sebuah sudut sembarang. Masalah ini dapat diselesaikan secara geometris yang eksak, tetapi dapat diselesaikan dengan cara pendekatan. Buatlah setengah lingkaran dengan titik O. Nah itu tutorialnya ada di situ. Alright? Iya, Pak. Ya. Ya. Jadi itu keterangan-keterangan itu harapannya Anda membaca memang. Terus praktek. Ya, ada yang lain? Silakan. Untuk skala itu tetap pakai 3:1, Pak? Yes, Mas Dino. Betul. Oke, siap. Sesuai dengan bukunya Anda. Ya, kadang-kadang Pak bukunya ini kok saya kayak gini Pak, lain. Pokoknya yang jadi acuan bukunya Anda. Iya kan, buku saya kan itu ngeprint Pak, kan ukurannya beda sama. Yes. Tadi sudah saya sampaikan. Bukunya Anda.
Printan itu dianggap bukunya Anda. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Yes. Siapa lagi? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Mbak Puji dan Mas Hamam, silakan satu-satu dulu. Terserah yang mana dulu, Mau Pak. izin Ya. bertanya. Siapa dulu? Nggak kedengaran, Mbak Puji. Suaranya. Pak. Mau tanya. Mau tanya. Nggak kedengaran, Mbak Puji. Sinyal. Nggak kedengaran, Mbak. Diketik aja, Mbak. Oke, sambil menunggu Mbak Puji karena sinyalnya jelek, silakan. Tadi kayaknya ada yang mau tanya, Mbak. Mas Hamam, silakan. Ini yang gambar GB 4.7, cara kita mengetahui sudutnya bagaimana, Pak? Ini kan ada segitiga sembarang AOB. Itu sudut sembarangnya berapa, Pak? 4.7. Yang keterangan nomor berapa, Mas? Ini, Pak, ini kan ada segitiga AOB. Nah, itu sudutnya berapa, Pak? Nilainya. Segitiga AOB. Di mana? Di keterangan yang mana? Kalau buka halaman 40 biar sama. 39. Oh, 40 ya, Pak. Oh, buku saya yang saya pegang kebetulan 40 ini. Yang itu loh, Pak, di gambarnya AOB ini sudutnya berapa, Pak? AOB. AOB yang di gambarnya kayak balon itu kan ada gambarnya AOB. Ya itu berapa, Pak? Sudutnya, nilai sudutnya. Oke, Anda lakukan perintahnya saja ya, yang halaman 40. 1, 2, 3, 4, 5 itu Anda kerjakan dulu sesuai dengan panduan yang ada di situ. Ntar kalau masih mentok ya, sudah ada keterangan itu, silakan ntar bisa diskusi lewat grup biar yang lainnya juga mengerti. Itu ya, Mas ya. Anda lakukan dulu ini. Pokoknya yang langkah nomor 1 sampai 5 di halaman 40 itu kan ada. Cara-caranya pokoknya ikuti saja. Ya, habis itu ntar kalau mentok itu ntar kita diskusi. Saya khawatirnya Anda belum melakukan itu, justru ternyata setelah melakukan langkah 1 sampai 5 itu bisa teratasi gitu ya. Oke, itu ya Mas Hamam ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Sami. Iya, terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya, huruf yang ada di gambar apakah harus menggunakan mal huruf? Ya, jawabannya. Pak, mau izin bertanya untuk setiap gambar nanti bawahnya dikasih etiket. Ya, jadi setiap kertas gambar ya. Setiap kertas gambar memang betul ya, setiap kertas gambar ya. Ya. Mungkin dibutuhkan sekitar sekitar 3 sampai 5. Ya, ini ternyata ada budekan yang ngebel ya. Jadi saya tangguhkan sebentar untuk menyelesaikan ini. Ya. Silakan, masih ada? Masih ada? Silakan. Sudah tidak ada? Oke, clear. Ada? Clear ya? Ya, ntar kalau ada kesulitan lagi ya terkait dengan cara-cara, Anda yang penting lakukan dulu. Caranya sudah ada di buku itu sebenarnya. Kalau misalkan sudah melakukan itu terus tetap aja mentok, ya berarti ntar Anda boleh diskusi. Tidak menutup kemungkinan itu memakai mal huruf yang bukan memakai mal huruf, mal lengkung yang aneh-aneh. Ya, jadi makanya kemarin saya menyampaikan di rumah itu
malengkung yang aneh-aneh, bentuk aneh-aneh. Itu kadang-kadang untuk membuat smooth, halus ya. Ya, misalkan ketika membuat elip dan sebagainya itu kadang-kadang kalau kita muluskan dengan tangan terbuka, tidak memakai mal-mal yang aneh-aneh, melengkung itu kadang-kadang kurang bagus juga. Ya, jadi kemarin kalau memang punya ya alhamdulillah, kalau enggak juga saya kira enggak. Anda yang penting banyak berlatih gitu ya untuk membuat smooth ya pertemuan-pertemuan itu kurva. Oke, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya, tetap semangat ya, tugasnya memang ya berat ya sekali lagi. Tapi sekali lagi ini adalah sumbut, bahasa Perancisnya itu sumbut ya, dengan upaya Anda untuk bekerja secara maksimal. Kenapa? Karena ini dihargai ujian tengah semester. Oke, terima kasih. Ya mohon maaf apabila ada salah kata yang membuat semua yang hadir di sini merasa tersinggung. Jangan lupa saya mengingatkan yang belum absen untuk tetap absen di learning ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam untuk keluarga Anda semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Meeting, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.